Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 SD Muhammadiyah 1 GKP Gresik. Semoga Allah selalu memberi kalian bersama orang tua kalian kesehatan dan keselamatan. Oke anak-anak, kali ini Ustaz Zadia akan menjelaskan pelajaran matematika materi diagram lingkaran. Dalam diagram lingkaran ini kita punya dua pokok bahasan. Yang pertama, yakni diagram lingkaran dengan menggunakan prosentase, dan yang kedua adalah diagram lingkaran dengan menggunakan derajat. Oke anak-anak, Budi akan membahas pertama dulu tentang diagram lingkaran yang berkaitan dengan prosentase yang disajikan dalam bentuk prosentase. Untuk mengerjakan diagram lingkaran yang disajikan dalam bentuk prosentase, maka yang perlu kita ingat adalah dalam satu lingkaran penuh, totalnya harus 100%. Oke, ditekankan Budia lagi. Dalam satu lingkaran penuh, kalau itu diagram lingkaran dalam prosentase, maka totalnya harus 100%. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Seorang pedagang pakaian membawa pakaian sebanyak 300 buah untuk dijual di tokonya dengan rincian seperti yang disajikan dalam diagram lingkaran berikut. 40% baju yang dibawa oleh pedagang tersebut adalah baju remaja. 38% yang dibawa baju pedagang tersebut adalah baju dewasa, sedangkan sisanya adalah baju anak-anak. Oke, pertanyaannya adalah berapa banyak baju anak yang dibawa pedagang untuk dijual di tokonya? Untuk mengerjakan soal matematika tersebut, langkah pertama yang harus selalu kita ingat adalah kita harus menuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui di soal. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan jawaban yang nantinya kita butuhkan untuk menjawab soal-soal tersebut. Oke, yang pertama, tadi di dalam soal diketahui bahwa jumlah pakaian yang dibawa pedagang adalah 300 buah. Sedangkan prosentase baju remaja yang dibawa pedagang adalah 40% dan 38% yang dibawa oleh pedagang tersebut adalah baju dewasa. Oke, maka jika kita mencari baju anak, prosentase baju anak, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari prosentase dari baju anak tersebut. Bagaimana cara mencari prosentase dari baju anak? Yaitu dengan cara 100% itu adalah satu lingkaran penuh tadi, dikurangi dengan hasil penjumlahan dari prosentase baju remaja dan baju dewasa. Maka kita bisa menuliskan di sini 100% dikurangi 40% ditambah 38%. Maka kita bisa mengerjakan yang di dalam kurung dulu. 100% dikurangi 78%, maka hasilnya adalah 12%. Setelah kita tahu berapa banyak prosentase baju anak yang dibawa oleh pedagang tersebut untuk dijual di tokonya, maka kita akan dapat menentukan berapa jumlah baju anak yang dibawa pedagang tersebut untuk dijual di tokonya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mengalihkan prosentase dari baju anak yang dibawa tadi dikalikan dengan jumlah seluruh baju atau jumlah seluruh barang yang dibawa pedagang tersebut di tokonya. Tadi kita tahu bahwa prosentase dari baju anak yang dijual adalah 12%, dikalikan dengan jumlah seluruh pakaian yang dibawa adalah 300 buah, maka di semester 1 kita sudah belajar tentang prosentase. 12% itu kita bisa menuliskannya menjadi 12/100 dikalikan dengan 300. 300 buah ini adalah jumlah seluruh barang yang dibawa oleh pedagang tersebut di tokonya. Kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan cara menyederhanakan, membagi terlebih dahulu 300 dengan 100, maka 300 dibagi 100 hasilnya 3. Setelah itu 12 dikalikan 3, maka hasilnya adalah 36,
buah. Jadi, kita bisa menjawab pertanyaan tadi, banyak baju anak yang dibawa pedagang untuk dijual di tokonya adalah 36 buah. Oke, anak-anak, itu adalah penjelasan tentang mencari jumlah baju yang dibawa oleh pedagang tersebut di tokonya dengan cara prosentase. Oke, anak-anak, setelah tadi kita belajar diagram lingkaran tentang prosentase, kali ini kita akan belajar diagram lingkaran yang disajikan dalam bentuk derajat. Oke, di review Ustazah Dia lagi, untuk diagram lingkaran yang disajikan dalam bentuk prosentase, maka kita harus ingat, satu lingkaran penuh itu totalnya adalah 100%. Sedangkan untuk diagram lingkaran yang disajikan dalam bentuk derajat, maka total satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Yaitu yang harus kita ingat. Kalau disajikan dalam bentuk derajat, maka satu lingkaran penuh harus 360 derajat. Untuk lebih memahami soal tentang diagram lingkaran dalam bentuk derajat, maka perhatikan contoh soal berikut. Sebuah sekolah memiliki 1.260 siswa. Di sekolah tersebut mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler. Jika siswa yang mengikuti ekskul dibentuk dalam diagram lingkaran dalam bentuk derajat sebagai berikut. Dalam diagram lingkaran ini disajikan bahwa jumlah yang mengikuti basket digambarkan 130 derajat, yang mengikuti ekskul bola 100 derajat, yang mengikuti ekskul silat 80 derajat, dan sisanya yang mengikuti ekskul musik. Maka jika di soal ditanyakan berapakah jumlah siswa yang mengikuti ekstra musik? Oke, seperti biasa dalam mengerjakan matematika, langkah pertama yang harus kita tulis jika ada soal adalah kita harus menentukan, kita harus menuliskan dulu apa saja yang diketahui di soal tersebut. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal atau jawaban yang nantinya kita butuhkan dalam menjawab soal-soal tersebut. Oke. Yang pertama, tadi di soal diketahui bahwa total siswanya adalah 1.260 siswa. Yang mengikuti ekstra basket digambarkan 130 derajat, yang mengikuti ekstra bola digambarkan 100 derajat, dan yang mengikuti ekstra silat 80 derajat. Maka langkah pertamanya adalah kita harus menentukan berapa derajat siswa yang mengikuti ekstra musik itu. Langkah untuk menghitung berapa derajat siswa yang mengikuti ekstra musik yaitu dengan cara bagaimana? Oke, tadi karena ini bentuk derajat, maka satu lingkaran penuh harus 360 derajat. Maka 360 derajat dikurangi hasil penjumlahan dari ekskul basket, ekskul silat, dan ekskul bola. Maka 360 derajat dikurangi hasil penjumlahan dari 130 derajat tambah 100 derajat tambah 80 derajat. Maka yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 360 derajat dikurangi 310 derajat, hasilnya adalah 50 derajat. Setelah kita mengetahui berapa derajat yang mengikuti ekstra musik, maka kita bisa menentukan berapa jumlah siswa yang mengikuti ekstra musik. Dengan cara apa? Dengan cara kita membagi derajat yang mengikuti ekskul musik tadi dengan 360. Setelah itu hasilnya kita kalikan dengan total seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Maka 50 derajat per 360 dikalikan 1.260. Untuk mengerjakannya, kalian bisa menyederhanakannya terlebih dahulu, ataupun kalian boleh mengalikan 50 dengan 1.260 dulu, nanti sisanya dibagi dengan 360. Untuk mengerjakan seperti itu, silahkan
dipilih mana yang menurut kalian lebih mudah untuk mengerjakannya. Disederhanakan dulu atau langsung dikalikan terlebih dahulu, nanti hasilnya dibagi. Itu silahkan kalian pilih sendiri yang sekiranya menurut kalian itu lebih mudah kalian kerjakan. Kalau di sini Budia mengalihkan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi. 50 dikalikan 1260, hasilnya adalah 63.000. Kemudian dibagi dengan 360, hasilnya adalah 175 siswa. Jadi, jumlah siswa yang mengikuti ekstra musik sebanyak 175 siswa. Oke anak-anak, sekian penjelasan Budia tentang diagram lingkaran, baik itu yang disajikan dalam bentuk prosentase ataupun yang disajikan dalam bentuk derajat. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Dan ingat, pembiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah, tetap lakukan di rumah. Salam untuk kedua orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.